Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu sebelumnya mau absen dulu ya. Akidah Brilian, Artanata, Artika, Banyu, Sharon, Dendi Wahyuda, Dida, Dimas, Dinda Karen Clarita, Egi Septio, Ferista Catherine Aulia, Helena, Ivana Janet, Tafrihan Suryono Putra, Rafika Ramadhani, Safa Ayu Rizkia, Selsi Dara Afita, Yupi Aura Yasmin, Zainur Rifki Al-Hadad, Sherlinda Ayudia. Oke, hadir semua hari ini ya. Gimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan kemarin ya. Tentang materi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya. Apa yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi? Oke, Dinda. Baik, sistem reproduksi adalah sekumpulan organ dan struktur yang memproduksi sel sperma dan sel telur. Sel sperma ada pada siapa? Pada laki-laki. Baik. Sel telur? Perempuan. Karena hakikatnya kita diciptakan adalah secara pasangan. Lalu apa saja yang biasanya terjadi pada sistem reproduksi, terutama pada organ reproduksi? Boleh? Oke, Sherlyn. Penyakit menular seksual. Kenapa bisa terjadinya penyakit menular seksual? Karena biasanya kita jarang aware sama diri kita sendiri. Kita jarang sadar akan kebersihan organ reproduksi kita. Oke, lanjut ya. Berarti sudah paham tentang apa yang akan kita bahas hari ini? Sudah. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yaitu yang pertama, memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, menganalisis permasalahan reproduksi. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah terkait kesehatan reproduksi melalui kerja kelompok. Tadi pertanyaan yang pertama Ibu mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi seperti yang dijawab oleh teman kalian. Lalu permasalahannya apa? Yaitu kesehatan reproduksi, yaitu biasanya yang menyerang adalah penyakit menular seksual. Lalu tujuan ketiga kita akan memecahkan apa sih penyebabnya kita jadi terserang oleh penyakit menular seksual dan bagaimana cara pencegahannya. Kita akan bahas nanti secara berkelompok. Yang pertama ada tuba falopi yang Ibu tandain sudah ya. Bagian tengah uterus, bagian paling pinggir yaitu ovarium, bawah tengah adalah serviks dan paling bawah adalah vagina. Yang pertama adalah ovarium, minta tolong Catherine. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di kedua sisi rahim. Berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur, ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Oke, ovarium adalah tempat sel telur
produksi. Memproduksi sel telur kurang lebih waktunya adalah 28 hari atau kurang lebih dalam 1 bulan. Ovarium sebelah kanan dan sebelah kiri akan bergantian. Jika minggu ini atau bulan ini memproduksinya adalah sel ovarium sebelah kiri, maka bulan depan akan sebelah kanan. Dia akan secara bergantian. Maka saat ovum sudah siap, maka dia akan keluar menuju tuba falopi dan bertemu dengan sel sperma. Ini ya kelihatan ya, yang ovarium yang bagian luar dan sel telur yang ada titik warna pink. Lanjut, tuba falopi, Safa? Tuba falopi atau ovidu berjumlah sepasang. Saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur fertilisasi. Oke. Tuba falopi letaknya di antara uterus dan ovarium yang menghubungkan antara ovarium dan uterus. Tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Kalau sudah bertemu namanya proses fertilisasi. Berkembanglah calon janin itu di tuba falopi. Ketika dia sudah siap untuk menempel pada uterus, baru dia akan meluncur pada uterus. Lanjut, yaitu uterus ya. Setelah proses fertilisasi, sel telur yang dibuahi akan melekat pada endometrium atau dinding uterus yang bagian pinggir-pinggir ya. Kelihatan yang sudah Ibu tandain ya. Organ berongga dan berotot yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Uterus bisa mengembang dan menyesuaikan pertumbuhan embrio. Karena sifat uterus adalah elastis, maka semakin besar bayinya, maka uterus juga akan ikut membesar. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu vagina. Saluran berotot yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai alat reproduksi perempuan, tempat keluarnya darah menstruasi dan rahim yang keluar dari tubuh, serta jalur keluarnya bayi. Vagina dapat meregang berkat jaringan otot elastis. Jadi ketika bayi keluar, lubang vagina atau rongga vagina dia akan mengikuti besar dari bayi. Kecuali ada beberapa kondisi yang mengharuskan disobek sebagai jalan keluarnya dari bayi. Oke, kalau tadi kita bahas tentang organnya, sekarang Ibu ingin menampilkan video pendek tentang kesehatan reproduksinya. Kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kesehatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Maka remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja,
dan saluran kecil bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan radang gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk memilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar kemih. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dengan alat kelamin. Hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita: pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga anak muda terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap setelah buang air kecil, atau bila pembalut telah berudara, atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan, atau bila terlebih dahulu pembalut tidak menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau kapur. Segera cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk memastikan. Adalah tadi tentang kesehatan reproduksi. Muka-mukanya sudah mulai mengantuk ini ya. Kita mau ice breaking dulu sebentar, boleh? Kalau ibu kasih tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Kalau tepuk 5 berarti ditambah 1. Tepuk 5, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Sekarang kita akan Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita pecahkan permasalahan yang akan Ibu berikan tentang atau terkait dengan kesehatan reproduksi. Perhatikan ya, kelompok pertama, Egi, Yupi, Selsi, Dimas, dan Sharon. Itu kelompok 1. Kelompok 2, ada Tafrihan, Tata, Dinda, Ferista, dan Safa. Kelompok 3, Helena, Alhadad, Tika, Dida, dan Janet. Kelompok 4, Rafika, Ramadhani, Akida, Dandi, Serlinda, dan Danu. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Silahkan duduk pada kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, Bu bagikan ya. Yes.
Oke, LKPD yang Ibu berikan silahkan dikerjakan, ikuti petunjuknya. Bisa pinjam sebentar? Di LKPD tersebut ada materi tentang sistem reproduksi dan kesehatannya. Silakan dibuka LKPD-nya pada fase pertama yang ini. Di situ Ibu membuat sebuah artikel tentang 1 juta orang didiagnosis penyakit menular seksual. Nah, silakan kalian buat rumusan masalahnya dan ikuti petunjuknya. Di situ ada fase 1, 2, 3, 4 dan fase 5. Kalian diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada. Serta di fase kelima kalian buat rangkuman pembelajaran yang kalian dapat. Sesuai dengan perintahnya ya. Ini kan kalian bikin rumusan masalahnya dulu, pertanyaan 2 atau 3 boleh. Dari artikel yang ada baru kalian bisa melengkapi yang di bawah-bawahnya. Dari rumusan itu kalian bisa cari jawaban apa yang kalian inginkan. Oke. Kelompok 1, 2 ada yang ditanyakan? Iya, jawabannya ada di sini. Nih, jawabannya di sini tempatnya. Rumusan masalah kalian buat di sini. Ada yang mengerjakan, ada yang bikin media presentasinya ya. Bikin rumusan masalahnya? Enggak harus banyak. Boleh 2, boleh 3. Iya. Semakin banyak semakin bagus. Yang penting kalian nanti bisa dari pertanyaan itu kalian kembangkan lagi untuk presentasi. Oke, kelompok 2 boleh maju. Silakan dipresentasikan. Kelompok 1, 3, 4 boleh tanya ya. Oke, kalau sudah kirim ke grup kelas aja. Gesernya ini ya, pakai itu ya. Nih, tinggal ya. Boleh pakai yang di bawah ini atau digeser pakai ini aja, diklik, ditarik begini ya. Oke, sambil diperhatikan. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari fase 4. 1. Efek terberat bagi seorang pelajar yang terjangkit penyakit menular seksual. Jawabannya, kesehatan fisik, kesehatan mental, dampak akademis, hubungan sosial, dan kesadaran dan edukasi. Ini itu kedua itu. 2. Faktor-faktor apa saja menyebabkan seorang pelajar bisa terjangkit penyakit menular seksual? Jawabannya, kurangnya pengetahuan, 2. Perilaku seksual beresiko, 3. Pengaruh teman sebaya. 3. Upaya yang sudah kita lakukan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Jawabannya, 1. Kampanye kesadaran, 2. Menghindari seks bebas, 3. Sunat pada pria, 4. Menghindari konsumsi minuman beralkohol.
Ini hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanya. Boleh kelompok 1, 3, dan 4 kalau mau bertanya? Boleh? Siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kelompok 1, Selsi. Boleh tanya Selsi. Mengapa kasus HIV pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Karena laki-laki lebih banyak mengenal pergaulan bebas daripada perempuan. Oke, jawabannya karena laki-laki Lebih biasanya lebih sering sering bergaul bebas dengan lingkungan. daripada perempuan. Oke. Menjawab atau tidak pertanyaan dari kelompok 1? Oke, cukup. Sekarang Ibu yang tanya ya. Dari hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4, apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan di awal. Sebentar. Gimana, Bang? Oke, bagaimana cara kita menjaga kesehatan alat reproduksi? Terus ada lagi? Boleh? Janet? Cara mencegah penyakit menular seksual, terutama pada remaja ya. Ada lagi? Pertanyaan? Ya, boleh. Pernyataan. Boleh, Selsi. Untuk mengurangi risiko keedukan remaja, Ya. lakukan pendekatan yang lebih terbuka dan edukatif, baik dari lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Oke, berarti kan intinya bagaimana cara kita menjaga diri kita dari penyakit menular seksual. Caranya menghindari pergaulan bebas, menjaga kebersihan, terus menghindari kontak langsung dengan penderita. Dari kegiatan hari ini, selama kita bekerja kelompok, bagaimana perasaan kalian? Ibu mau bertanya. Senang, terus bisa memahami satu sama lain, bisa memahami apa, Dinda? Materi. Lebih suka gimana? Belajar secara mandiri perseorangan di kelas atau kita belajar secara kelompok? Belajar secara kelompok. Oke. Tadi ini ya sudah di akhir. Berarti sudah tidak ada pertanyaan sama sekali ya. Oke. Silahkan di scan barcode yang ada di depan. Silahkan ketikkan rangkuman yang kalian dapat hari ini. Bisa nggak? Kalau tidak bisa dari belakang, bisa maju ke depan. Boleh maju ke depan sebentar. Bisa? Oke. Tafrihan masih? Sudah? Oke, yang sudah bukakan ya dari sini. Oh, masih tidak? Sebentar. Ibu bukakan dari sini. Sudah? Oh, sudah. Oke.
Oh, sudah banyak yang ngisi ya. Ada EGI, yaitu mempelajari tentang struktur organ internal dan eksternal manusia. Selsi, sistem reproduksi manusia. Yang kedua, kesehatan reproduksi. Yang ketiga, penyakit menular seksual. Dan yang keempat, bagaimana cara mencegahnya. Oke, udah masuk semua ini ya. Tata, mencegah penyakit menular seksual, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat hubungan keluarga. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sudah dapat rangkumannya, kita sudah sedikitnya memahami bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit menular seksual. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau kita pendinginan sebentar? Pendinginan? Sudah kena kipas, sudah dingin ya? Oke, seperti sebelumnya, ice breaking lagi sama. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, tapuk 4, tapuk 4, tapuk 5, 2 kali tapuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kalian kembali untuk istirahat ya, kita sudah di akhir pelajaran. Ibu meminta tolong kepada kalian untuk memberikan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Boleh diisi nanti saat jam istirahat, boleh diisi di rumah, besok di jam IPA berikutnya dikumpulkan kembali kepada Ibu. Silakan diisi masing-masing ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, pas 20 ya. Sebelum Oke, nanti dilanjutkan lagi waktu jam istirahat. Jadi sambil istirahat di kantin boleh diisi. Silahkan bukunya dibereskan, silahkan untuk istirahat. Oke. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit untuk kalian. Kita sebagai remaja, terutama Ibu, memposisikan diri sebagai orang tua. Ibu tidak ingin kalian tertular oleh penyakit menular seksual, apalagi kalian yang menyebarkan. Ibu tidak ingin ya. Kita saling menjaga. Yang punya pacar, jangan pacaran di tempat gelap-gelapan, jangan melakukan hubungan seks pranikah. Yang belum punya pacar juga jangan coba-coba. Karena sekarang kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang ingin menjaga ya? Oke, sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Amin, semoga kita semua selalu sukses dan Ibu juga sayang kalian. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.